Menu. Anna Taylor-Joy menayangkan perdana film baru yang digambarkan sebagai komedi hitam atau thriller psikologis, di mana ia akan memerankan seorang gadis yang pergi ke restoran yang sangat mewah, yang akan menawarkan pengalaman kuliner yang unik. Menu yang disiapkan secara eksklusif untuk beberapa orang yang telah dipilih sebelumnya, yang tentunya tidak akan membuat para pengunjung acuh tak acuh. Dalam video ini saya mengkas menu. Ini adalah Margot dan Tyler. Pasangan yang sedang menunggu bersama orang lain untuk menunggu kapal tiba untuk pergi ke tempat terpencil untuk mencicipi menu yang sangat lezat, canggih, dan mahal. Pasangan ini sangat senang, tapi lebih-lebih Tyler, yang memiliki ide dan terpesona oleh koki yang menyiapkan menu. Tyler telah membayar $1.200 per pengaturan tempat, segera menyadari setelah mencicipi hidangan yang ditawarkan restoran kepada mereka sebagai sambutan. Tyler mengatakan bahwa Margot tidak memiliki selera yang baik dan berkembang seperti dirinya. Selama perjalanan, mereka mengobrol dengan para pengunjung lain yang hadir dalam acara makan malam tersebut, termasuk seorang aktor dan rekannya. Trio pria dengan banyak uang yang mendanai pulau tempat restoran itu berada, dan kritikus makanan yang ditemani oleh seorang bos majalah. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka disambut oleh Elsa, yang bertugas menyapa pelanggan, dan yang memanggil Margot dengan nama lain. Gadis itu tidak mengerti apa-apa, dan saat itulah Tyler menjelaskan kepada Elsa bahwa rekannya yang sebelumnya tidak akan datang dan sebagai gantinya Margot yang akan datang. Gadis itu terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jadi Elsa mengajak mereka berkeliling ke seluruh area di sekitar restoran untuk menunjukkan kepada mereka bahwa makanan yang akan mereka cicipi berasal dari bahan makanan yang benar-benar segar. Selain itu, harga makanan sudah termasuk menginap di tempat tidur yang ditunjukkan Elsa kepada mereka. Dia menunjukkan kepada seluruh kelompok sampai mereka memasuki restoran di mana mereka mengamati bagaimana para juru masak bekerja tanpa henti pada berbagai elaborasi untuk menu malam itu. Menu yang sangat istimewa yang disiapkan oleh koki ini, yang sangat dikagumi oleh Tyler. Sebelum pria itu memperkenalkan diri, dia memanjakan mereka dengan hidangan pembuka yang lezat namun aneh yang mulai disukai hampir semua orang. Saya katakan hampir semua orang, karena Margot tidak dapat memahami makanannya, atau perlunya Tyler menghabiskan begitu banyak uang untuk makan malam. Begitulah cara mereka sampai pada hidangan pertama di mana koki Julian Slowik memperkenalkan dirinya dan juga memberi mereka kreasi pertamanya, yang dia katakan kepada mereka. Dia telah mempersiapkannya dengan penuh kasih sayang seperti hidangan lainnya di menu. Hidangan yang mencoba menciptakan kembali semua fauna dan vegetasi yang dikelilingi oleh mereka di pulau itu, dan yang penjelasannya menggetarkan hati Tyler. Margot tidak memahami Tyler, sementara sang kritikus tersentuh oleh hidangan tersebut, dan sang aktor serta rekannya mengobrol tentang bisnis mereka. Makan malam ini juga dihadiri oleh pasangan yang cukup kaya dan cantik, yang akan segera tersedak saat makan malam. Sebelum kita beralih ke hidangan kedua. Kali ini sang koki membuat semua orang terkesan dengan hidangan minimalis yang mencoba mendobrak tradisi makan dengan roti. Hal ini sangat cocok untuk beberapa dari kami, termasuk ketiga orang ini yang meminta Elsa membawakan mereka sedikit roti untuk menemani hidangan. Wanita itu menolak dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menghormati keputusan koki dan menikmati hidangan apa adanya. Dia juga mengatakan sesuatu di telinga salah satu dari trio pengusaha tersebut, yang memberi kita gambaran sekilas tentang pengabdian yang dia dan para juru masak lainnya miliki untuk sang koki. Lilian, sang kritikus kuliner, mengkritik salah satu elaborasi hidangan dengan rekannya, berkomentar dengan suara rendah bahwa kreasi sausnya dipotong. Seketika, Elsa, atas permintaan sang koki, memberinya semangkuk besar elaborasi khusus untuk menebusnya. Sementara itu, Margot menolak untuk mencoba makanan tersebut karena tidak terlihat enak baginya. Saat itulah Julian muncul untuk meyakinkannya. Dia sangat tersinggung dengan gadis itu, dan segera menyadari bahwa dia bukanlah orang yang seharusnya mencicipi menu buatannya. Karena Tyler mengganti rekannya di menit-menit terakhir tanpa memberitahu mereka. Pria itu, yang tidak dapat berbuat banyak, tetapi cukup marah dengan pergantian rekannya, pergi ke sebuah meja di mana ada seorang wanita yang dia perkenalkan sebagai ibunya. Hidangan ketiga didedikasikan untuknya, yang menurut sang koki, membawanya kembali ke masa kecilnya. Selasa adalah malam taco, dan ini adalah bagaimana pria itu menciptakan kembali kenangan indahnya dalam hidangan yang berbeda dengan taco yang diresapi dengan foto-foto. Ketiganya mengamati di dalamnya beberapa faktur yang tampaknya memberikan ketidakberesannya dengan negara. Kritik terhadap beberapa restoran yang harus ditutup karena ulasan buruk mereka, Tyler beberapa foto dirinya mengambil foto hidangan pertama dan pernikahan. Beberapa pria ditemani oleh seorang wanita yang bukan istrinya. Wanita itu meminta penjelasan darinya saat semua orang mulai menyadari bahwa koki dan tempat itu cukup aneh.
Margot kemudian pergi ke kamar mandi dengan perasaan bingung, mengamati melalui jendela seseorang dengan sayap malaikat. Pada saat itu, Julian datang dan mendesak gadis itu untuk mengetahui mengapa dia tidak makan dan siapa nama aslinya. Margot memberitahunya bahwa itulah namanya dan bahwa dia tidak selapar yang seharusnya, dan saat dia pergi, hidangan keempat disajikan. Hidangan yang disiapkan oleh koki lain, yang tampaknya cukup terintimidasi oleh Julian. Pria itu mulai mempermalukannya di depan semua orang dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia ingin menjadi seperti dia tidak akan pernah bisa. Setelah menyajikan hidangan, pria itu mengeluarkan pistol dan menembak mulutnya sendiri. Semua orang panik kecuali ibu Julian, yang berdiri di sana seolah-olah dia pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kritikus mencoba menenangkan mereka dengan memberitahu mereka bahwa ini hanya representasi dan itu adalah bagian dari menu. Semua orang mulai tenang kecuali pasangan itu. Pria yang ingin pergi ketika dia melihat foto-foto yang telah dicap di tumitnya untuk memisahkannya dari istrinya. Elsa mencegahnya pergi, bertanya kepadanya apakah ke kiri atau ke kanan. Pria itu tidak menjawabnya, dan saat itulah seorang juru masak dengan pisau di tangan memotong salah satu jari pria itu. Ketika semua orang menyadari bahwa ini tidak lagi menjadi bagian dari acara apapun, Tyler terus makan dan menikmati makanan koki favoritnya. Margot panik saat mereka memberikan cincin kawin suaminya kepada wanita itu. Berspekulasi apakah itu semua nyata atau tidak, Elsa memperingatkan Margot bahwa Julian mengakuinya di dapur. Pria itu cukup jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cocok dengan rencananya dan bahwa menu tersebut dirancang khusus untuk orang-orang yang telah dia pelajari. Julian ragu apakah dia akan memindahkan gadis itu atau tidak, dan gadis yang ketakutan itu bertanya kepadanya apakah memindahkannya berarti membiarkannya hidup. Julian menjawab tidak sama sekali, karena menunya harus dilengkapi dengan kematian semua orang di sana. Margot, yang ketakutan, kembali ke tempat duduknya ketika Tyler mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menyajikan hidangan berikutnya. Hidangan. Gadis itu meninju Tyler sementara pengunjung lainnya mulai berpikir tentang cara melarikan diri dari sana. Hidangan berikutnya disajikan tanpa ada yang peduli lagi, mengatakan kepada Julian bahwa mereka harus menganggap diri mereka bagian dari semua ini dalam konsep mencicipi. Koki tersebut marah kepada pasangan tersebut, mengatakan bahwa meskipun mereka telah mengunjungi restorannya 11 kali, mereka tidak dapat mengingat nama hidangan apapun. Julian kemudian memberitahu mereka semua bahwa investor utama restoran akan segera pergi. Dan saat itulah bagian luar restoran menyala dan pria yang diikat dengan sayap malaikat muncul perlahan-lahan jatuh ke dalam air. Mereka semua menyaksikan pria itu mati tak berdaya, sementara Julian memberitahu mereka bahwa dia akhirnya bebas. Margot berbicara dengan pria itu dan memintanya untuk memaafkannya karena telah berada di sana ketika dia tidak terpilih. Julian mengatakan kepadanya bahwa dia tahu persis siapa dia dan apa pekerjaannya. Gadis itu sebenarnya adalah gadis panggilan yang dipilih Tyler untuk menemaninya. Tyler memilih untuk menemaninya karena mantan pacarnya baru saja meninggalkannya. Margot adalah orang yang ada dalam foto bersama pria yang sudah menikah, juga mengungkapkan bahwa Tyler tahu persis kemana dia membawa gadis itu. Tyler tahu bahwa menu tersebut termasuk kematiannya sendiri. Begitulah cara Julian membawa semua pengunjung keluar pada malam hari. Memberitahu mereka bahwa mereka memiliki waktu 45 detik untuk keluar dari sana sebelum karyawannya mengejar mereka. Mereka semua mulai berlari kecuali Tyler, yang harus diajak oleh Julian. Keempat wanita tersebut kemudian masuk dan mulai mencicipi hidangan berikutnya. Hidangan yang satu ini telah disiapkan oleh wanita ini, dan saat Lilian mencicipinya, wanita yang baru saja mengetahui bahwa suaminya tidak setia ini bertanya langsung kepada Margot apakah dia mengenal suaminya. Koki duduk bersama mereka, menjelaskan bahwa ide untuk menu yang berakhir dengan semua pria yang mati adalah miliknya. Hampir semua pria tertangkap, dan kembali ke restoran dan setelah mengetahui bahwa Tyler mengetahui akhir dari makan malam itu, Margot mulai meneriakinya. Julian kemudian memberikan kesempatan kepada pria itu untuk mengenakan jaket dan memasakkan sesuatu untuk membuatnya terkesan. Dengan sangat gugup, Tyler menyiapkan makanan yang menurut Julian sangat buruk. Setelah mempermalukannya di depan semua orang dan mengatakan sesuatu di telinganya, pria itu melepas jaketnya dan pergi. Kini sang koki meminta Margot untuk mengambilkan tong yang dilupakan Elsa, karena pria itu membutuhkannya untuk menyiapkan makanan penutup. Dalam perjalanan keluar dari restoran, Margot melihat Tyler tergantung dan, karena takut, memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kepercayaan koki untuk menyelinap ke tempat di mana dia melihat restoran lain yang persis seperti itu dan radio yang digunakan Margot untuk meminta bantuan. Sebelum ini, gadis itu telah mengamati di kamar Julian beberapa foto dirinya sebagai seorang pemuda di mana satu-satunya foto yang menunjukkan dia bahagia adalah menyiapkan hamburger sederhana, dan dia juga harus menghadapi Elsa yang mengatakan kepadanya bahwa dia adalah gangguan sejak dia tiba tanpa ada dalam daftar. Elsa menyerangnya dan Margot membela diri dengan menusukkan pisau ke tenggorokannya. Sekembalinya mereka ke restoran, mereka semua menyaksikan bantuan tiba di tempat kejadian.
Julian marah kepada gadis itu dan mengatakan bahwa dia dapat melihat bahwa dia telah menemukan radio. Sementara dia memaksa timnya untuk menempatkan semuanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Petugas darurat tiba di tempat kejadian dan ketika dia menyadari bahwa panggilan itu salah, dia bersiap-siap untuk pergi. Namun, sebelum melakukannya, dia menyadari bahwa ada seorang aktor terkenal di sana, dan tanpa bisa menghindarinya, dia meminta tanda tangan kepadanya. Secara logis, pria itu mengambil kesempatan untuk meminta bantuan dalam peran tersebut, dan saat itulah pria darurat mengeluarkan pistol dan mengancam Koki. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya itu semua adalah settingan, yang diatur oleh Julian untuk membuat mereka berpikir bahwa mereka akan selamat. Kembali ke hidangan terakhir, Margot menyela mereka untuk mengatakan kepada Julian bahwa menunya tidak enak dan dia kelaparan. Pria itu, yang merasa tersinggung, mengatakan bahwa Margot telah melukai harga dirinya dan bertanya bagaimana dia bisa memuaskannya. Margot memberitahunya sementara tidak ada yang mengerti apa-apa, bahwa dia hanya ingin hamburger dan kentang goreng yang enak, tidak ada hal yang mewah atau teknik yang rumit. Julian menerima tantangan tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuatkan burger terbaik yang pernah ia makan selama hidupnya. Saat ia memasak, Julian mulai tersenyum. Saat dia menyajikannya dan Margot mengambil gigitan pertama, dia mengatakan bahwa burger itu lezat dan harus dimakan. Pria itu setuju, berterima kasih karena telah makan di restorannya dan mengatakan bahwa dia bisa pergi sekarang. Margot, yang masih belum percaya bahwa rencananya berhasil, pergi, karena ia tahu bahwa semua orang akan mati. Benar saja, setelah gadis itu pergi, Julian dan timnya mendandani para pengunjung dengan aneh, termasuk mereka sebagai bagian penting dari hidangan penutup. Setelah memberi mereka kuliah terakhir tentang konsep yang telah dia siapkan untuk menu, dia memberitahu mereka bahwa mereka dan dia serta para juru masaknya akan membakar diri mereka sendiri untuk menciptakan hidangan terakhir. Pria itu membakar dirinya sendiri dan mereka semua, sementara Margot menonton dari kapal pesiar saat restoran terbakar. Gadis itu kemudian mengambil hamburgernya dan terus memakannya. Ini sebenarnya adalah film yang cukup menarik. Jika Anda menyukainya, pastikan untuk berlangganan dan tinggalkan komentar Anda agar Anda tidak ketinggalan. Itu saja. Sampai jumpa di film berikutnya. Sampai jumpa.